saja garis besarnya. Eh, dari dulu saya sudah berpikir waktu saya masih SMA gitu ya. Kok semua orang berpikir menyatakan atau mengklaim dirinya paling benar. Seolah-olah seperti kecap itu ya, semua kecap nomor satu. Gereja A bilang paling benar, gereja B bilang paling benar. Agama lain bilang paling benar. Lalu terus yang benar mana ini? Karena semua mengklaim semua dirinya benar kan? Nah, ini permasalahan utama kenapa akhirnya saya diberi Tuhan pencerahan tentang 7 natur ini. Ya, itu awal mulanya. Jadi kebenaran harus bisa dibedakan dengan kepalsuan. Kalau tidak, manusia bisa binasa ini. Ditipu oleh setan terus kan? Nah, sayang sekali di gereja-gereja tidak ditekankan hal ini. Ya memang 7 natur kebenaran belum ada sih bukunya, di dunia juga belum ada yang bicara sih. Tapi saya dapat dari pengalaman selama ini ternyata cirinya atau naturnya itu ada 7 ini yang paling lengkap ya. Terutama ketika kita menghadapi zaman sekarang ini, di mana ini disebut zaman postmodern ya. Nah, di zaman postmo ini seringkali orang berpikir bahwa cirinya yang pertama ya, agama dianggap sesuatu yang pribadi. Jadi tidak boleh ditanya-tanya, itu tidak sopan. Yang kedua, cirinya adalah setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat. Dan itu dianggap kebenaran. Jadi eh, kebenaran itu relatif katanya. Siapa yang bicara ya dia benar dengan alasannya masing-masing. Nah ini ancaman bagi kebenaran sebenarnya. Sebab tidak mungkin dua orang berpendapat berlawanan tapi dua-duanya benar. Itu sangat tidak mungkin. Kalau sesuatu yang berlawanan tidak mungkin dua-duanya benar. Ya. Jadi ada banyak sekali masalah yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Baru-baru ini ada Kristen progresif itu viral ya. Dia mengatakan bahwa Alkitab itu tidak bisa dipakai sebagai acuan kebenaran. Tidak bisa dipakai untuk menentukan hitam putih. Nah, ini suatu statement yang sangat berbahaya. Sebab kalau Alkitab tidak bisa dipakai, maka semua kita bisa improvisasi. Asal punya alasan. Nah, ini sangat berbahaya. Acuan kebenaran dihilangkan. Makanya kalau kita perhatikan, bicaranya itu udah suka-suka dia sendiri. Karena tidak pakai Alkitab. Ya, nah gitu. Jadi kalau di dalam dunia sekarang ini worldview begitu banyak, filosofi begitu banyak, lalu bagaimana kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah? Nah, ini adalah satu topik dari 7 natur kebenaran ini. Dari latar belakangnya, sebenarnya dalam dunia filsafat ada yang disebut teori kebenaran. Cuma teori kebenaran ini ada banyak. Yang mana yang paling benar? Semua mengklaim paling benar juga. Jadi orang bingung juga yang mana nih kebenaran. Di dunia filsafat sudah ada beberapa teori. Nah, tapi satu sama lain saling bersaing satu sama lain. Enggak, saya yang benar. Natur kebenaran itu begini. Enggak, ini yang benar gitu. Nah, saya lihat semuanya itu em, seperti orang buta memegang gajah, lalu disuruh menggambarkan gajah itu seperti apa. Jadi ada orang yang pegang kakinya gajah, dia pikir gajah itu seperti pohon. Ada yang pegang apanya misalnya, belalainya seperti ular besar. Nah, padahal masing-masing tidak tahu bahwa itu bagian-bagian dari kebenaran, bagian-bagian dari gajah itu. Kalau disatukan baru benar. Nah, ini dia. Ya, jadi contoh yang sederhana saja ya. Ketika pandemi, itu kan beredar cerita bahwa vaksin itu mengandung chip 666 kan? Dan banyak orang Kristen percaya juga tuh. Nah, bagaimana tuh? Yang benar yang mana? Nah, ini loh. Jadi hoax itu beredar sangat laris manis. Sebab
manusia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya memang kebenaran itu kompleks, tidak sederhana. Tidak bisa didefinisikan dengan kalimat sederhana. Kebenaran itu begini, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Tapi yang pasti, kebenaran itu untuk dihidupi. Bagaimana kita hidup. Kemudian kebenaran itu harus menyelamatkan. Kalau tidak, bukan kebenaran namanya. Untuk apa bicara kebenaran tapi nggak selamat? Kebenaran itu memerdekakan. Pasti. Bukan membelenggu, mengikat. Buat apa? Ya, membuat cerdas kebenaran. Ciri-cirinya itu. Kebenaran itu mengajar kita. Ya, kebenaran itu berlaku umum. Mutlak. Bukan relatif. Ya, dan lain sebagainya. Sangat banyak kalau kita bicara ciri-ciri ya. Tetapi natur utamanya itu yang kita bicara. Utamanya apa? Jadi sebenarnya kebenaran ini memang salah satu topik dalam filsafat yang paling sulit untuk dibahas. Ya, salah satu yang paling sulit. Manusia itu sebenarnya pengen benar semua, nggak ada yang pengen celaka. Cuma manusia juga takut akan kebenaran. Nanti kalau benar hidupku nggak nyaman. Nah, makanya orang diajar kebenaran banyak yang menolak juga karena tidak mau bayar harga. Maunya nyaman dan gampang hidup ini. Ya, jadi kebenaran itu kalau ditanya apakah kebenaran itu tidak mungkin dijelaskan dengan satu dua kalimat. Makanya harus didekati lewat naturnya. Natur dari kebenaran itu apa saja, gitu, saudara. Nah, saya menemukan ada 7 natur kebenaran, ya. Dan ini setiap natur dibahas panjang lebar dalam seminar seri panjang. Kalau Bapak Ibu mau dengar detailnya, itu bisa WA ke saya. Nanti saya beri linknya di YouTube. Ya. Dulu Pontius Pilatus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah kebenaran itu? Sayang sekali ia tidak bertanya, ia cuma asal bicara, retorika saja. Jadi eh, Tuhan tidak jawab. Itu cuma pertanyaan retorika, ya. Jadi eh, kalau kita bicara natur kebenaran, itu mutlak dimengerti oleh kita semua. Kenapa? Karena apalagi zaman sekarang, zaman ini, zaman posmo ini banyak sekali, plus teknologi sosial media, plus internet global. Sekarang ini virtual reality. Itu bahaya, hoax bisa di-create dengan hampir sempurna. Misalnya, video pakai muka kita gitu. Diedit, benar-benar muka kita, suaranya suara kita juga. Bicara sembarangan. Padahal bukan kita itu. Nah, itu dimungkinkan dengan teknologi AI. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang palsu? Nah, inilah pentingnya natur kebenaran. Makanya natur kebenaran ini bisa dipakai dalam semua aplikasi kehidupan kita. Mau hukum, politik, mau Alkitab, ya, bisa dipakai semuanya. Dalam hal hermeneutik, ilmu tafsir, dalam hal etika, etika sehari-hari, dalam hal apa lagi? Semuanya, semuanya bisa pakai 7 natur kebenaran ini, ya. Oke, jadi ciri yang pertama, kebenaran itu harus sesuai dengan fakta. Itu ciri yang pertama. Kebenaran itu sesuai dengan fakta. Jadi disebut teori koherensi. Koherensi, teori korespondensi. Korespondensi dengan fakta. Nah, intinya sederhana. Natur kebenaran yang satu ini, yaitu fakta, itu natur yang paling paling objektif. Sebentar, kalau kita bicara natur, itu artinya sifat dasar, karakteristik, atribut, atau dalam bahasa sederhana ciri-ciri. Ya.
Nah, ciri yang pertama, natur yang pertama, kebenaran itu sesuai fakta, teori korespondensi. Nah, ini gampang saja. Kalau di zaman pandemi ada yang bicara bahwa eh, vaksin itu mengandung chip 666, siapa yang divaksin ya akan jadi pengikut 666. Pembuktiannya sangat mudah dengan natur yang pertama aja, nggak usah 7 natur. Sesuai fakta nggak itu bicaranya orang itu? Kalau tidak sesuai fakta berarti dia bohong. Sederhana. Sama dengan seorang pengkhotbah yang mengatakan begini, aku mendengar suara Tuhan. Baiklah, apa yang kau dengar? Tuhan Yesus akan datang 2 bulan lagi. Oke, 2 bulan lagi kita lihat saja, datang atau tidak. Tuhan, ternyata tidak datang. Artinya dia bohong. Karena tidak sesuai fakta. Nah, hari ini banyak yang khotbah di gereja, tidak sesuai fakta. Berarti dia bohong sebenarnya. Kalau kita baca Alkitab, nggak begitu ceritanya. Yang dikhotbahkan itu tidak sesuai Alkitab, itu berarti bohong. Bapak Ibu akan kaget kalau teliti. Sebenarnya banyak sekali yang pembohong. Iya, saking saya nggak mau vulgar saja. Hmm, Ada banyak teori, teori ini, teori itu bohong sebenarnya. Karangan manusia. Karena tidak sesuai fakta Alkitab. Ya, It- itu kalau ini tidak diterima, natur yang pertama ini, kita tidak usah bicara lagi. Nggak ada gunanya. Makanya ya, yang mengagetkan saya itu belum lama ini, ada yang kirim saya video di suatu kampus terkenal nih, yang bicara juga profesor. Dia bicara begini, saudara, kebenaran itu tidak sesuai fakta. Loh, kalau kebenaran sesuai fakta itu teori kuno katanya. Yang sekarang itu nggak begitu katanya. Jadi sesuai apa? Sesuai persepsi, gitu. Ini tentu dunia politik nih pasti. Persepsi orang banyak A, berarti yang benar A, gitu. Padahal belum tentu. Kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pengikutnya. Pengikut kejahatan juga bisa banyak, tapi bukan kebenaran. Makanya kebenaran harus sesuai fakta. Kalau orang tidak setuju, itu percuma diajak diskusi, nggak usah lanjut. Gitu. Itu yang pertama. Natur yang pertama sesuai fakta. Kalau vaksin mengandung chip 666, saya sudah disuntik 4 kali. Sekarang sudah jadi dong, antikris. Tapi tidak sesuai fakta. Nah itu pembohong tuh begitu. Banyak orang bohong di mimbar. Tidak sesuai fakta. Masalahnya fakta sendiri sulit didapat dalam beberapa kasus. Dalam kasus hukum, pembunuhan gitu. Kan faktanya sulit dicari. Masa ada orang membunuh di video kan nggak ada. Nah, jadi bagaimana kita tahu pembunuh yang sebenarnya? Harus menggali fakta. Merangkai data-data yang ada, membentuk fakta. Nah, apalagi kalau terjadinya pembunuhan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kalau kita ditanya, bagaimana kau tahu Yesus mati di kayu salib? Kan 2000 tahun yang lalu. Nggak ada videonya, nggak ada fotonya. Nah, apakah itu fakta atau dongeng? Nah, inilah yang mesti kita jelaskan faktanya apa. Kebenaran sesuai fakta. Kalau tidak sesuai fakta, itu kebohongan, kejahatan namanya. Ya, itu secara singkat begitu. Tapi kalau mau detailnya, seminar khususnya ada contoh-contohnya, studi kasusnya. Wah, itu sangat berguna. Ini baru satu natur loh, belum 7. Ya, natur yang pertama saja sudah banyak yang gugur tuh. Kalau Bapak Ibu Saudara teliti ya, itu ajaran-ajaran filosofi-filosofi itu udah gugur duluan kena fakta yang pertama. Karena yang dikatakan tidak sesuai fakta. Itu karangan manusia sebagian, bohong ya. Nah, banyak orang tidak tidak sadar bahwa ketika mereka mengatakan sesuatu kalimatnya itu kontradiksi. Di dalam kalimatnya sendiri sudah kontradiksi. Sehingga itu percuma dilanjutkan. Misalnya, kalau saya berkata begini, saudara, ini warnanya hitam loh. Yang hitam ya. Ini warnanya hitam loh.
tapi sekaligus putih. Nah, itu nggak usah dievaluasi. Dalam kalimatnya sendiri sudah ada kontradiksi. Pasti kalimat itu salah. Tidak usah dicari di Alkitab dimanapun, nggak usah. Secara filosofis, secara apa, nggak perlu. Saudara, ini hitam tapi putih. Hitam dan putih sekaligus. Nah, itu omong kosong itu. Secara logik sudah tidak mungkin. Itu hukum the law of non-contradiction. Ya, melanggar hukum kontradiksi. Nah, natur yang kedua namanya teori koherensi. Koheren. Koheren itu eh, dalam satu kalimat tidak ada pertentangan di dalamnya. Koheren, selaras, sesuai, itu namanya koheren. Kalau ada suatu buku yang tidak koheren, buku itu dibuang saja. Karena di depan dia menjelaskan bahwa ini hitam, di belakang ia menjelaskan ini putih, benda yang sama. Itu dibuang saja. Ya. Bicara soal yang satu tadi, fakta misalnya. Saya beri contoh ya. Kalau ada buku yang tulisannya begini. Saudara, saya minggu lalu pergi ke Cipanas dengan naik kapal layar. Nah, itu dibuang aja buku seperti itu. Kenapa? Karena Cipanas faktanya ada di puncak, bukan di pantai. Bagaimana ke puncak naik kapal layar? Ini kesalahan logika ini. Pembohongnya kurang pintar. Nah, itu banyak terjadi di buku-buku. Ya, jadi hati-hati, saudara. Uh, yang kedua apa tadi? Koherensi. Kalau segala sesuatu tidak koheren itu udah dibuang saja, tidak perlu dievaluasi lebih lanjut. Ya, nah makanya bicara soal koherensi, Bapak Ibu ingat nggak Allah kita, Elohim kita itu Allah yang bagaimana? Kalau di kitab Mazmur ditulis Allah yang setia. Kalau dalam teks asli bahasa Ibrani sebenarnya Allah kebenaran, the God of truth. Itulah sebabnya Roh Kudus disebut Roh kebenaran, Spirit of truth. Itulah sebabnya firman-Nya Alkitab disebut firman kebenaran, the word of truth. Koheren satu sama lain tentang kebenaran. Kalau kita mau menjadi bagian dari kerajaan surga, harus koheren juga. Man of truth, orang-orang kebenaran, anak-anak Allah, anak kebenaran. Itu koheren namanya. Ya. Nah, gitu. Nanti bisa diskusi lebih lanjut. Soalnya contoh-contohnya nggak mungkin saya berikan, waktunya singkat. Ya, itu natur yang kedua. Natur yang ketiga. Natur yang ketiga itu pragmatis. Kebenaran itu pragmatis. Pragmatis itu apa? Pragmatis itu berdampak, berguna. Contoh, kalau ada seorang mengatakan aku benar, tapi kelakuannya jahat. Nah, dampaknya kan buruk artinya. Dampak ajaran itu kan jadi buruk. Itu pasti bukan kebenaran. Karena kebenaran itu pragmatis tapi benar. Berdampak, karena kebohongan juga berdampak loh. Ajaran yang salah itu sangat berdampak loh. Tapi berdampaknya merusak. Membuat manusia jadi jahat terhadap sesama dan sebagainya. Tapi kalau kebenaran berdampak, tapi mengubah manusia menjadi anak Allah. Menjadi begitu. Ya. Nah, tiga hal ini, tiga natur yang pertama ini, sebenarnya ada di dunia filsafat. Ya. Yang pertama, korespondensi, harus ada faktanya. Yang kedua, koheren, harus sesuai, nggak ada pertentangan di dalamnya, nggak ada kontradiksi. Yang ketiga, harus pragmatis. Pragmatis yang bagaimana? Pragmatis yang membangun, yang berguna. Ya. Kalau dalam teori filsafat, masing-masing ini berdiri sendiri, bersaing satu sama lain teorinya. Padahal yang benar, tiga-tiganya benar, saling melengkapi. Itu. Ya. Nah, terus kalau natur berikutnya, empat berikutnya, itu kebenaran itu haruslah utuh. Kalau nggak utuh, bukan kebenaran. Makanya sebagian kebenaran itu bukan kebenaran.
Makanya orang kalau cerita sebagian, itu belum tentu kebenaran. Kenapa? Nanti jangan-jangan utuhnya salah dia. Jangan-jangan tidak koheren setelah dilihat gambar besarnya. Ini singkat saja ya, waktunya soalnya nggak cukup. Itu yang keempat. Yang kelima, kebenaran itu harus murni. Nggak boleh ada campuran kepalsuan setitik pun. Iblis itu bahaya loh, saudara. Iblis itu mengajarkan sesuatu nggak langsung semuanya salah. Tidak. Dia pakai ayat Alkitab, dia putar-putar. Tapi dimasukkan racun sedikit, maka manusia keracunan, binasa. Itu sebenarnya. Makanya harus utuh, harus murni, nggak boleh dicampur dengan kebohongan, kejahatan. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, kebenaran itu orientasinya kekekalan, bukan di bumi ini. Jadi kalau ada orang ngajar teologi kemakmuran itu salah besar itu. Kalau ikut Tuhan Yesus kamu akan kaya raya. Loh, kebenaran itu fokusnya kekekalan, bukan di bumi ini. Salah pasti. Ya, kalau ikut Tuhan Yesus pasti kaya raya. Loh, salah. Belum tentu. Tapi kalau ikut Tuhan Yesus harus benar hidupnya. Sesuai kehendak Tuhan. Koheren dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau itu benar. Ya. Kemudian yang terakhir, kebenaran itu adalah kasih. Kalau manusia beragama tapi nggak berkasih, nggak punya kasih sama sesama, itu bukan kebenaran ajaran itu. Ya, jadi hati-hati. Ada banyak sekali ajaran yang sebenarnya bukan kebenaran. Sebagian kecil kebenaran. Ya, kalau jahat semua ajarannya orang nggak mau ikut. Jadi dipoles biar kelihatan baik, benar. Ambil dari Alkitab juga. Tapi itu sebenarnya menyesatkan. Karena kalau tujuan kita pergi ke Bogor tapi nggak nyampe Bogor, baru sampai Cibubur saja sudah dikatakan udah sampai. Bagaimana? Padahal tujuannya Bogor. Nah, itu orang jahat sebenarnya. Menipu. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini, ya, saya mau share screen-nya ya. Saya bisa share nggak ya? Bisa, Pak, Sebentar. bisa. Bisa ya? Ya. Oke. Sebentar, saya share screen ya. Maksudnya begini loh. Biar biar dimengerti lebih jelas. Sebentar. Ya, ini maksudnya. Sebentar, saya warnain dulu ya. Sebentar. Ya. Jadi, bahan yang diuji dimasukkan ke dalam saringan, seolah-olah. Apa itu saringannya? 7 natur kebenaran. Kalau gagal, maka itu adalah palsu bahan yang diuji itu. Kalau benar, iya, ini memang kebenaran. Nah, ini adalah alat uji kebenaran. Detailnya 7 natur kebenaran ada di kiri. Jadi yang pertama harus dicek sesuai fakta atau tidak. Yang suatu ajaran atau suatu apapun, berita atau apa yang mau diperiksa. Kalau tidak sesuai fakta, maka dia bukan kebenaran. Kalau sesuai fakta baru dilanjutkan. Karena bisa kebenaran, bisa bukan. Harus dites berikutnya, koheren tidak. Nah, lanjut lagi, pragmatis tidak. Sudah utuh belum ajaran itu? Kalau belum, hati-hati. Belum bisa dibilang kebenaran. Murni atau ada campuran? Orientasinya kekekalan atau tidak nih? Terus menghasilkan kasih atau tidak? Kalau 7 ini lolos, maka itulah kebenaran. Kalau tidak lolos satupun, itu bukan kebenaran. Hati-hati ya. Karena apa yang kita mengerti kalau salah, hidup kita tidak berkualitas. Sedangkan di dunia ada kebenaran, ada kebohongan. Hati-hati. Si iblis selalu mainnya dari awal, sejak di Eden itu kebohongan. Hoax. Makanlah buah itu, nanti kamu nggak mati. Sesungguhnya kamu akan jadi seperti Allah. Itu kan eh, kata-kata si iblis itu. Bohong, lies. Ya, hati-hati, saudara. Nah, jadi gambar ini ya. Nah, ini.
Jadi seolah-olah kalau kita mendengar berita gitu ya, jangan buru-buru dipercaya. Kalau ada yang khotbah gitu, mentang-mentang pendeta, jangan buru-buru diaminkan. Dites dulu. Dia bicara apa? Sesuai teks Alkitab tidak? Ada faktanya nggak? Yang dia bicara, saya bernubuat akan ada pemulihan di Indonesia. Semua akan bertobat. Nah, benerannya gitu nggak? Kalau nggak berarti dia bohong tuh. Meskipun kedengarannya nubuatannya untuk maksud baik. Nanti tahun sekian tahun, saudara, Indonesia akan diubahkan menjadi orang percaya semua. Tapi kejadiannya nggak begitu. Artinya itu pikiran dia. Itu bohong, bukan kebenaran. Karena kalau Tuhan tidak mungkin bohong. Itu. Itu bukan nubuatan, saudara. Itu lu buat-buat. Aduh, banyak sekali yang lu buat-buat soalnya. Kalau khotbah itu, aku mendengar suara Tuhan. Nah, udah gitu orang jemaat yang nggak ngerti langsung, waduh, dengar suara Tuhan, iya deh, amin. Nggak tahu Tuhan yang mana yang dia dengar. Ya, ini benar-benar aneh. Di dalam dunia posmo hari ini lebih bahaya. Media sosial lebih bahaya lagi. Pembohong-pembohong itu dengan enaknya ngomong sembarangan. Dan viral di media sosial. Kenapa? Karena sensasional. Yang kedua, enak didengar seperti dongeng. Alkitab sudah dari dulu menulis itu. Nanti ada waktunya orang suka mengumpulkan guru-guru palsu. Mereka lebih suka dongeng daripada ajaran yang benar atau fakta. Kan begitu ya. Nah, jadi semua yang apa namanya? Yang ada bisa kita evaluasi ulang tuh. Teologi ini, teologi itu, benar apa enggak ya? Ya, cek saja sama 7 natur kebenaran nanti akan ketahuan. Oh, teologi yang ini suka ini karangan manusia, ternyata di Alkitab tulisannya nggak begitu. Nah, gitu ya. Baru natur yang pertama aja banyak banyak yang sudah gugur, saya lihat. Ngeles, kalau dijelaskan itu ngeles. Ya. Nah, jadi singkatnya 7 natur kebenaran itu seperti itu. Tapi ini dalam kasus studi kasusnya ya, kita bisa pakai untuk ngetes apa saja teologi teologi apapun. Nanti kita lihat teksnya, ayatnya, konteksnya. Nanti kita, oh, ini kenapa ya nggak sesuai fakta ya? Fakta Alkitab bicaranya begini. Dia ngajarnya begitu. Salah itu pasti. Bapak Ibu jangan heran kalau ternyata Bapak Ibu banyak yang salah juga, jangan-jangan. Karena nggak ngetes selama ini, nggak punya alatnya kan. Baru hari ini mendengar 7 natur kebenaran. Kalau dites dengan alat, iya juga ya. Gitu. Ya, jadi kiranya ini bisa memberkati kita semua, meskipun singkat, tapi detailnya ada di seminar. Itu akan makan waktu lama sekali untuk menjelaskan kasus-kasusnya, studi kasusnya, bahwa kebenaran itu tidak tergantung dari jumlah pengikut. Jadi Bapak Ibu jangan kayak demokrasi. Oh, yang milih banyak, pasti benar dia. Belum tentu. Oh, yang percaya banyak loh gereja itu. Gede lagi. Belum tentu. Kan itu banyak jumlah pengikut, bukan ciri kebenaran. Kebenaran itu biar cuma satu orang pengikutnya, atau tidak ada yang ikut. Sama sekali seluruh dunia nggak ada yang ikut. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, kalau nggak ada yang memuji Tuhan, batu ini akan berteriak memuji Tuhan. Karena nggak tergantung pengikutnya. Ya, kebenaran itu bukan selalu enak di kuping. Jadi kalau orang carinya yang enak di kuping terus, belum tentu kebenaran itu. Hati-hati. Oh, banyak loh yang dengerin. Oh, viral. Iya, belum tentu kebenaran. Harus dites. Masalahnya kita mengetes saja perlu usaha. Perlu pengetahuan juga. Perlu teknik-tekniknya. Misalnya, suatu ayat Alkitab mau dites konteksnya. Nah, kan kita harus bisa hermeneutik. Nah, itu ilmu tersendiri kan, hermeneutik. Kalau kita tidak bisa hermeneutik, maka kita tidak bisa mendapatkan fakta Alkitab, konteksnya apa. Itu sama dengan begini. Kalau ada air putih, terus kita bicara sama orang, ini H2O loh. Lalu orang itu bertanya, mana tidak ada tulisannya H2O? Gimana coba?
Kan untuk membuktikan itu diperlukan ilmu kimia. Nah, sama kebenaran dibutuhkan ilmu kebenaran, firman kebenaran. Dalam hal ini saya sampaikan dengan 7 natur kebenaran. Kan gitu. Apalagi kalau soal hukum, mau harus kebenaran. Tapi kebenaran memang bisa difitnah sih. Bisa dimanipulasi. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Ini yang dunia dalam bahaya itu ini. Orang diprogram, dipersepsikan untuk pengertian segala sesuatunya. Padahal itu tidak, bukan kebenaran. Ini harus dibahas panjang, makanya Bapak Ibu saya sarankan ikut seminarnya 7 Natur Kebenaran. Dan itu harus ikut sebenarnya. Sebab dalam dunia nyata ada fakta empiris, ada fakta logika, moral atau etika, ada fakta ilmu pengetahuan atau teknologi. Kalau kita mau tahu faktanya kan kita harus tahu ilmunya juga. Kalau tidak hanya terjadi debat kusir saja. Makanya ada istilah beyond reasonable doubt kalau dalam dunia hukum. Itu adalah untuk mendapatkan fakta yang paling objektif, yang paling bisa didapat. Ya, beyond reasonable doubt. Itu. Hmm. Dalam dunia apologet ya, itu harus pakai 7 natur kebenaran ini. Sebab kalau cuma debat saja, saya perhatikan kalau debat-debat itu bukan debat. Itu cuma polemik. Dua orang saling menghujat satu sama lain gitu. Polemik saja. Kalau debat itu dasarnya jelas, sesuai fakta, dan sebagainya. Perhatikan orang yang menyerang. Tidak. Kadang-kadang malah tidak membahas materinya. Kadang-kadang yang dilakukan cuma ad hominem. Menghina langsung ke orangnya. Bukan materinya yang dibahas. Ini kebiasaan orang-orang yang tidak bisa debat nih. Mereka hanya polemikus, bukan apologetikus. Bukan. Ya. Nah, kalau kita mengerti aturan 7 natur kebenaran, maka akan nggak terjadi debat kusir. Akan teratur. Kerangka debatnya itu jadi jelas. Gitu. Dan ini bisa diaplikasikan dalam seluruh hidup kita. Saya rasa itu sebagai introduksi ya, karena tidak mungkin membahas sama studi kasusnya. Studi kasusnya nanti di seminar-seminar itu ada, di YouTube ada. Bapak Ibu bisa, mungkin untuk sekedar ini bisa tanya jawab malam ini untuk memberi gambaran ya, sebisa-bisanya deh, waktunya soalnya pendek. Baik, bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, mungkin silakan. Oke, terima kasih Pak Wigno. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini temanya sebenarnya sangat menarik sekali ya. Saya dari tadi menyimak dan sebenarnya di otak saya itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang mungkin nanti akan saya juga tanyakan. Tapi karena saat ini saya menjadi moderator, maka saya harus memberikan kesempatan juga kepada yang lain dulu untuk bertanya. Silakan Ibu Lia, Ibu Yati, Bu Lucy, Bu Sola, silakan ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, Bu Yati mungkin? Ya, selamat malam Silakan Bu. Pak. Selamat malam. Silakan Bu. Menarik, menarik sekali nih Pak. Ya, ya, ya. Ya, ini menarik sekali benar. Walaupun Menarik, singkat tapi sangat menarik. kayak berat ya, terasa berat. Mungkin Ya. orang-orang filsafat barulah cocok gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan saya begini Pak, seperti Bapak bilang ada nubuat gitu ya. Ya. Tuhan bilang nanti begini gitu. Nah, Ya. orang yang mendengar itu saat itu dia kan tidak tahu bahwa itu apa yang dikatakan itu benar atau tidak. Betul. Sementara di dalam Alkitab memang dikatakan ada karunia nubuat, gitu kan? Betul. Nah, untuk mengetahui bahwa itu benar atau tidak, itu kan butuh waktu. Betul.
butuh waktu yang kita tidak tahu batasnya sampai seberapa lama, kemudian ukuran benar atau tidak yang dulu pernah dikatakan nubuatnya itu seperti apa, nah ukurannya bagaimana itu kan Ya, sulit gitu, karena yang dibilang nubuat ini kan juga bisa dibilang dia tidak utuh juga. Sementara oke. pada poin keempat Bapak, itu kan dikatakan kebenaran itu harus utuh. Ya, Nah, utuh yang bagaimana? oke, Kayak baik, itu kelanjutannya Pak ya. Dari yang, baik, yang pertama tadi contoh yang nubuat itu berarti untuk kita mengetahui itu benar atau tidak kan butuh waktu. betul. Nah, waktu itu relatif gitu. Ya, Kemudian lanjutannya adalah dikatakan kebenaran itu harus utuh. Nah, seberapa banyak atau seberapa besar kita bisa mengatakan bahwa itu sudah utuh sehingga itu dikatakan benar. baik. Itu ukurannya itu seperti apa? Nah, Ya, itu baik. seperti itu ya. Oke, Kemudian saya jawab dulu ya, Bu, yang itu. baik. Baik. Nubuatan ini hmm, harus digenapi kalau dia nubuatan dari Tuhan. Masalahnya, waktunya, time frame-nya berapa lama? Nah, dalam beberapa kasus, seseorang mengatakan begini, aku mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus akan datang 2 bulan lagi. Nah, itu gampang nggak membuktikannya? Gampang. Dua Ya, bulan karena lagi. ukuran 2 Ya, bulan. 2 bulan kan? Setelah Ya. 2 bulan nggak datang, Tuhan Yesus, Oh, dia ngelesnya gini, Bu. Saya kasihan sama saudara. Saya berdoa supaya Tuhan jangan datang dulu. Nah, yang begitu itu kan ngepas-ngepasin tuh, Bu. ya. Nah, jadi kalau ada yang begitu, dicatat orangnya. Jangan didengar selamanya, diblokir saja. Tapi anehnya, jemaat-jemaat dengerin terus sampai hari ini dibohongin terus. Jadi maaf ya, yang bodoh jadi siapa? Pembicaranya atau yang dengar? Dua-duanya. Pembicaranya berani ya, bohong di atas mimbar. Jemaatnya dibohongin juga diem aja. Karena nggak mau menerapkan natur kebenaran ini. Nggak sesuai fakta. Oh, ngapain dengerin orang begitu? Berani bohong di mimbar lagi. Kan kebangetan itu sebenarnya. Ya, dan itu banyak. Banyak sekali. Nah, yang kedua, sebelum nunggu waktunya saya sudah tahu ini sesat orang ini. Kenapa? Karena tidak sesuai fakta. Belum terjadi saya sudah tahu tidak sesuai fakta. Kenapa? Fakta Alkitab mengatakan tidak seorang pun tahu waktunya. Kok dia tahu 2 bulan lagi? Dikasih tahu Tuhan. Bohong. Tuhan tidak mungkin melawan firman-Nya sendiri. Itulah sebabnya kita semua harus punya kepekaan untuk membedakan mana benar, mana salah. Kepekaan roh namanya. Nah, kalau kita mengerti Alkitab secara lengkap, nanti makin peka, Bu. Nggak pakai 7 natur kebenaran, udah peka duluan. Gitu. Tapi kalau mau eksak, 7 natur kebenaran. Nah, itu yang pertama tadi. Jelas ya, Bu ya? Ya. Oke. Yang kedua, pertanyaannya apa, Bu? Oh, yang dikatakan kebenaran itu harus utuh. Oh, baik. Ya. Nah, yang dimaksud utuh adalah utuh dalam konteks atau lingkup yang kita mau persoalkan. Misalnya tadi nubuatan. Kalau tidak terjadi ya sudah utuh, gagal. Katanya nubuatan 2 bulan lagi. Nggak terjadi ya, kamu bohong berarti. Nggak ditunggu lagi, sudah utuh. Sudah lengkap lingkupnya. Kecuali kapan ya Tuhan Yesus datang. Nah, itu bukan kebohongan, kan itu pertanyaan. Kalau pertanyaan beda lagi. Kalau suatu statement tidak terjadi, itu bohong udah pasti, case close. Nah, yang saya maksud utuh adalah kalau kita mau tahu kebenaran dari Alkitab, kita tidak bisa baca satu ayat terus menyimpulkan seluruh Alkitab, kan nggak bisa. Tidak bisa pakai metode induksi, nggak bisa. Harus deduksi, harus mengerti utuh dulu, baru membahas yang detail-detailnya. Nah, harus utuh. Misal, ada yang bicara, enggak, hukum Taurat kok dibatalkan loh. Saya dimusuhin banyak orang nih. Ya, kamu nggak utuh. Kamu bacanya cuma satu ayat. Coba dilanjutkan ceritanya. Setelah Tuhan Yesus mati, dibatalkan nggak Taurat? Kan dibatalkan. Gitu aja orang nggak ngerti loh, Bu. Banyak orang itu, waduh, saya nggak ngerti loh logika sederhana, nggak tahu. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi
menggenapinya. Itu kan belum mati Tuhan Yesus. Setelah kematiannya bagaimana? Dibatalkan seluruh hukum Taurat. Karena sekarang kasih karunia yang berlaku. Ada, ayatnya ada. Belum utuh sudah bikin kesimpulan. Harus lengkap, utuh, baru. Oh, akhirnya setelah utuh, nggak berlaku hukum Taurat. Lah terus yang berlaku apa? Hukum kasih. Kasih itu kekal selamanya. Nah, itu fakta Alkitab begitu loh. Tapi orang gitu aja nggak ngerti. Dikasih faktanya ini loh. Faktanya Yesus mati membatalkan hukum Taurat. Oh enggak. Ini balik lagi ke ayat itu loh. Urutan waktunya aja nggak tahu. Nah, itu contoh sederhana. Gitu, Bu. Jadi kalau mau utuh, suatu peristiwa utuh, harus sampai lengkap. Contoh, hukum sunat masih berlaku nggak? Ya harus utuh sampai akhir. Setelah kita baca utuh Alkitab, oh nggak berlaku sekarang. Sunat itu nggak terlalu penting. Yang penting itu sunat hati. Hatinya yang harus disunat. Bukan fisik. Nah, seperti itu maksudnya, utuh itu. Utuh itu lingkupnya udah lengkap. Gitu. Ya. Ya Pak. Oke, Ibu Yati ada lagi, Bu? Ada lagi sih, cuma kasih Oke, kesempatan dulu. oke. Ibu tahan dulu. Ibu Lia ada? Mungkin kita berikan kesempatan. Bu Lia ada mau ditanya? Masih di Nggak ada, Pak. Terima kasih. Nggak ada. Oke, Bu Yati masih ada pertanyaan. Bu Lucy, Bu Sola ada mau disampaikan? Belum dulu Pak Enos. Oke, belum. Nyimak Nah, dulu. Ha. nyimak dulu. Sebenarnya sih tadi ngarepin Pak Wiknyo kalau boleh ada contoh-contoh kasus. Tadi kan katanya banyak tuh Pak. Sangat banyak, Bu. Nah, Ya Pak kalau Wiknyo boleh sebelum membahas beberapa barangkali menarik Pak. ya, sebelum balik ke Bu Yati yang lagi punya pertanyaan, saya mungkin mau memperdalam Pak yang Bapak bilang tadi itu. Kalau bicara kebenaran itu kan berarti bicaranya universal ya Pak ya. Artinya bahwa dia harus harus bisa dianggap benar secara universal. Nah, yang Ya. pertanyaan saya tuh begini Pak. Di dunia ini kan kita mengenal ada 4.000 nama Tuhan. 4.000 nama Tuhan dengan berbagai ratusan kepercayaan, Pak. Ya. Dan setiap kepercayaan itu mempunyai panduan-panduan kebenaran sendiri. Ya. Kekristenan atau misalnya kita mempunyai dalam 7 natur yang Bapak sampaikan itu pasti patokannya adalah kepada Alkitab, kepada etika, moral Kristen gitu ya Pak ya. Nah, tapi kan di dalam agama lain itu ada juga patokan-patokan moral sendiri. Contoh kalau bicara mengenai utuh. Kalau di kita kan utuh itu ambil contoh misalnya kita monogami. Dan kita bisa menjelaskan dari sisi Alkitab adalah monogami itu dari awal dan sampai akhir pun juga pada dasarnya Tuhan menghendaki monogami misalnya. Tapi di agama lain kan dia poligami pun juga berdasarkan etika moral dan kitab suci mereka itu menjadi satu kebenaran buat mereka. Nah ini bagaimana mempertemukan 7 natur ini dengan perbedaan yang begitu banyak dari setiap agama-agama tersebut. Kira-kira gimana Pak? Silakan Pak. Mengerti, ya. Jadi begini, 7 natur ini bukan milik Alkitab. 7 natur kebenaran ini milik kebenaran. Oke. Kebenaran itu tidak tergantung agama apapun, Pak. Nah, contoh, gimana kalau Pak? saya bicara bahwa kebenaran itu kasih, ada nggak seluruh dunia yang menentang hal itu? Nggak ada, tapi kasihnya Oke, itu... nanti dulu Pak. Kita nggak bicara Kristen. Kita nggak bicara Kristen. Oke, nggak ada yang nentang ya. Oke. Kebenaran itu tidak kontradiksi. Pasti nggak ada yang nentang juga, Pak. Karena ini bukan soal Kristen. Natur kebenaran. Kecuali gini, oh enggak, saya nggak setuju kebenaran itu koheren. Kebenaran itu ada pertentangan di dalamnya. Oh ya udah, kita udah nggak bisa ngomong deh. Orang suatu statement inkonsisten aja dianggap kebenaran ya kita nggak perlu ngomong kan Pak, nggak perlu diskusi udah aneh kan, tidak sesuai fakta. Ini yang saya bicarakan ini bukan milik Alkitab, ini milik kebenaran. Nah justru Alkitab dan buku-buku lain itulah yang akan kita tes, bener nggak? Kan saya kalau ngomong koheren kan bukan Alkitab, semua dites koheren nggak kau, semua dites sesuai fakta nggak, semua dites menyebabkan kasih nggak kita terhadap sesama. Ayo semua dites secara utuh.
Secara tidak ada campuran ya, masing-masing. Terserah menurut kitamu bagaimana, ayo dites. Gitu loh maksud saya. Contoh sederhana ya Pak, contoh Iya. sederhana. Alkitab boleh dites sesuai fakta atau tidak, seluruh teksnya. Yang milik orang-orang itu dites secara fakta saja. Nanti Bapak akan ketemu. Loh, ini nggak sesuai fakta ini. Nah, udah ketahuan bahwa itu tidak reliable, tidak bisa dipakai. Ngerti nggak maksud saya, Pak? Ngerti, ngerti, Pak. Nah, itu. Pak Miknya, coba kalau seandainya begini gimana, Pak? Contohnya agama A gitu ya, dia Ya, menyatakan bahwa mereka juga menerapkan kasih gitu kan, Pak. ya, Tapi kemudian karena mereka beranggapan bahwa mereka mengasihi Tuhan, maka mereka harus misalnya membela agama itu. Nah ini gimana? Karena satu pihak di dalam konteks dalam diri mereka beranggapan bahwa saya lakukan kebenaran dan saya siap mati untuk membela agama saya. Di dalam sisi kita itu pasti kita bilang, oh itu nggak mengasihi. Kenapa? Karena kalau mengasihi dia harus reliable kan Pak. Artinya harus bersambung antara satu dengan yang lain. Kalau kasih ya berarti tidak menjahati orang. Tapi kalau di sisi mereka kan begitu. Nah, itu gimana Pak Wiki? ya. Makanya 7 natur kebenaran ini bukan milik satu agama. Tinggal dites saja. Sekarang pertanyaannya gini deh. Diterima nggak natur yang kasih ini? Diterima. Diterima. Oke. Kalau diterima, kamu mengasihi musuhmu nggak? Mengasihi musuh, tapi bagi mereka lebih mengasihi Tuhan, dan untuk mengasihi Tuhan itu mereka siap membela diri untuk Dengan membunuh manusia. Itu. Itu Gimana tuh bukan Pak? kasih, Pak. Faktanya itu bukan kasih. Kamu mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama kan artinya. Kan kebenaran itu utuh. Secara patokan kita memang begitu Pak, tapi patokan Bukan mereka kan patokan kita, enggak. ini patokan kasih. Kasih itu bukan Tuhan saja, kasih itu semuanya. Oke. Naturnya begitu, Pak, naturnya. Jangan ngomong agama. Ini Oke. Saya natur mulai tangkap kebenaran, ya. milik Oke. kebenaran. Saya mulai tangkap ya. Nah, gitu. Jadi sama dengan yang fakta tadi. Ya semua dilihat saja faktanya apa yang ada di dalam situ. Ada nggak yang nggak sesuai fakta? Ada, berarti itu tulisan salah. Bisa nggak saya sebutkan bahwa istilahnya secara umum patokannya adalah golden rules. Maksudnya? Maksudnya tolak ukur menilai 7 nature itu adalah berdasarkan golden rules yang ada di dalam setiap orang sekalipun dia tidak beragama. Contohnya, orang yang tidak beragama tahu bahwa istilahnya mengasihi itu tidak mungkin menjahati orang lain, apapun alasannya. Itu kan golden rules ya Pak. Orang yang tidak dan ketika itu menjadi patokan, maka kemudian sekalipun dia tidak beragama, maka dia tahu ajaran ini tuh salah gitu. Hatinya gitu. Contoh misalnya gini Pak. Seorang ateis, saya pernah bicara dengan seorang ateis gitu ya. Kemudian saya tanya, oke, kita lepaskan dogma lah. Kita lepaskan dogma atau misalnya klaim kebenaran, apakah Yesus itu Tuhan, apakah nabi ini adalah nabi gitu ya. Ya. Sekarang kita lihat saja secara umum, siapa yang lebih bermoral dari dua ini? Yesus kah atau si itu? Orang Ya. ateis itu menyatakan bahwa Yesus lebih bermoral, terlepas dia tidak mengakui itu adalah Tuhan. Ya. Nah, dia menyatakan Yesus lebih bermoral itu karena golden rules yang ada dalam dirinya, aturan-aturan yang memang berlaku Oke, baik. umum. Baik. Gimana kira-kira gitu, Pak? Itu namanya subjektif. Oke. Subjektif itu menurut dia. Subjektif bisa benar, bisa salah dong ya. Menurut dia. Yang saya bicarakan adalah 7 natur kebenaran. Jangan dibalik. Kalau orang tidak mengikuti 7 natur kebenaran, dia salah. Alatnya itu 7 natur kebenaran. Nah, kalau orang tidak setuju dengan 7 natur kebenaran ini, ya kita nggak perlu diskusi lagi. Kenapa? Ya sederhana saja. Kamu nggak percaya bahwa kebenaran itu sesuai fakta. Oh, nggak percaya, Pak. Ya udah, nggak ada yang bisa kita lakukan, kan? Iya. That's it. Selesai bicaranya. Percuma ngomong sama orang yang nggak punya nalar, yang tidak jujur. Fakta saja ditolak, coba bayangkan. Nah, satu-satu, sama-sama setuju nggak kita 7 natur kebenaran ini? Kalau nggak setuju, kita nggak perlu diskusi. Artinya apa?
Kalau saya nggak setuju fakta itu. Berarti kamu mau mendasarkan kebenaran tanpa fakta kalau gitu. Nah, kalau itu ya udah kita nggak setuju. Nggak usah diskusi. Ini kalau orang mau jujur, orang harus setuju ini. Wong tujuh-tujuhnya nggak ada yang melanggar apapun, masuk akal semua, objektif. Ini nggak mengacu pada siapapun, nggak. Ini naturnya kebenaran, bukan naturnya Alkitab. Lah kalau Alkitab ternyata memiliki natur kebenaran tujuh-tujuhnya, nah itu karena dia kebenaran memang. Oke, oke. Begitu. Oke, paham, Pak. Oke, sekarang kita balik dulu ke Bu Oke, Yati. Silakan Bu Yati, ada oke, mau silakan. dilanjutkan? Silakan. Makasih Pak. Bapak kan barusan bilang naturnya kebenaran, bukannya naturnya Alkitab. Nah, sementara di poin 6, itu kan Bapak bilang kebenaran itu orientasinya kekekalan. Betul. Nah, kekekalan itu kan kita pasti bicaranya tentang Alkitab lah. Enggak juga. Agama lain ada yang bicara kekekalan. Oh gitu? Iya dong. Ada kan? Kan bukan milik Alkitab saja. Ini jangan dibalik, Bu. Tujuh natur kebenaran ini miliknya kebenaran, sang kebenaran. Kalau memang benar Alkitab itu firman kebenaran, ya dia pasti memiliki tujuh-tujuhnya, pasti dong. Gitu loh. Kalau Tuhan kita itu Tuhan kebenaran, ya dia tujuh itu pasti merupakan naturnya. Gitu. Gitu. Ya. Nah, agama lain, buku lain dan sebagainya, mungkin memiliki beberapa poin saja. Tapi tidak semuanya. Kayak tadi misalnya, mereka mengasihi juga, mengasihi Tuhan saja. Nah, kan itu sebagian, ya utuh. Kok mengasihi itu ya semua yang berinteraksi dengan kita. Nah, dari ajarannya kita sudah tahu. Monogami, poligami. Ya kita tanya saja yang poligami. Senang nggak dipoligamiin? Kalau orang normal kan nggak ada yang suka dipoligamiin. Kan begitu. Dari situ aja udah ketahuan. Mana mungkin kasih dibagi-bagi. Nah, naturnya kita mengasihi Tuhan aja nggak boleh dibagi. Cuma satu Tuhan. Nah, sama. Semua itu koheren, Bu. Makanya ini tujuh natur ini maju bersamaan. Kalau orang kita udah mengerti itu ini maju bersamaan semua. Nggak ada yang memenuhi kecuali Alkitab. Nah, Pak. Ya. Apa tuh namanya? Mungkin agak-agak menyimpang sedikit nih. Ya. Kita kan tahu nih ada pendeta yang terkenal gitu ya. Ya. Sekarang udah almarhum sih. Itu yang dia bilang dia naik turun surga gitu. Ya. Jadi udah ke surga, dia tahu Tuhan bilang begini, terus makanya dia kembali lagi ke bumi untuk menyampaikan apa yang dia sudah dapat di surga gitu ya. Ya. Sementara di Alkitab sendiri kan dikatakan bahwa hanya Yesus yang sudah dia turun ke bumi dan dia yang naik ke surga gitu. Nah, tetapi kita lihat begitu banyak orang jemaat yang percaya gitu dengan bahwa si pendeta ini, Bapak pendeta ini dia sudah naik turun surga. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang hal ini? Ya kan tidak sesuai Alkitab kan itu. Bisa naik turun surga itu kan luar biasa sebenarnya. Tapi kan tidak ada faktanya. Itu kan cuma bicaranya saja. Bagaimana ngetes bahwa itu bicaranya itu ngarang, bohong, atau fakta? Lihat saja seluruh hidupnya. Lihat saja apa yang diajarkan. Sesuai Alkitab atau tidak. Kan kebenaran itu utuh, Bu. Kalau kita nggak tahu sisi situ, sisi lain dites. Kalau sisi lainnya bohong, ya semuanya bohong dalam seluruh hidupnya. Kalau itu tidak benar, tapi tidak ada tuh misalnya PGI atau apa gitu yang Oh, itu cerita lain. Itu cerita lain. Kita bicara soal kebenaran atau bukan, ini jawabannya. Kalau soal yang bertindak dan sebagainya, oh PGI juga punya interest sendiri kok, nggak jadi hakim kok dia, kan gitu. Organisasi itu kan nggak ada yang jadi hakim, Bu. Ya. Kalau jadi hakim semua ketangkep nih, nggak ada yang jadi hakim. Iya. Iya kan? Kita bicara kebenaran. Kalau menurut kebenaran itu bukan kebenaran itu. Tapi kalau soal sanksi, nah itu soal hukum. Fungsi PGI dan sebagainya bisa apa nggak menjatuhkan hukuman atau sanksi? Nggak bisa pasti. Karena bukan ranahnya juga.
Ya. Dan satu lagi yang tadi Bapak bilang kan kita mesti berpikir deduksi ya, bukan induksi Ya, gitu. Nah, padahal di dalam untuk mempelajari Alkitab itu kan tidak semua orang, karena tidak semua orang kuliah Alkitab betul, Injil gitu. betul, Nah, sementara Bapak mengatakan itu harus induksi, harus menguasai semua gitu. betul, Berarti betul. hanya sedikit dong orang yang bisa. Oke, begini Bu. Kalau misalnya kita sudah lihat gambar besarnya itu perfect ya. Ya, Deduksi pasti benar dong. ya. Tapi nggak semua orang bisa sampai gambar besarnya. Nggak masalah juga. Kenapa? Karena sepotong kecil pun harus tetap sesuai fakta, sesuai konteks namanya. Jangan sampai satu ayat terus dieksplor dengan pikiran sendiri. Tetap harus sesuai fakta di Alkitab. Saya kasih contoh ya. Ya. Coba kita baca ayat ini. 2 Petrus pasal 2 ayat, tunggu sebentar. 1 Petrus 2 ayat 24. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia di situ siapa? Yesus. Pasti benar. Nggak usah seluruh Alkitab dilihat, sudah tahu konteksnya. Betul ya? Ya. Nah, supaya kitanya siapa yang dimaksud? Manusia. Manusia mana? Semua manusia? Yang percaya sama Yesus. Oke. Yang percaya itu semua orang mengaku percaya soalnya. Tidak Nah, semua. nggak, maksudnya orang Kristen mengaku percaya dong. Oh ya, orang Apakah Kristen. yang dimaksud ini orang Kristen? Bukan. Orang yang percaya sama Yesus. Nah, orang Kristen nggak percaya berarti? Oh, orang Kristen yang percaya sama Nah, Yesus. berarti yang dimaksud ini orang Kristen? Iya. Nah, oke. Ternyata tidak, Bu. Yang hidup dalam kebenaran ya Pak. Supaya kita, dijelaskan di situ, yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Jadi sorry, bukan untuk semua orang Kristen yang mengaku percaya dengan mulutnya. Tapi yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oh. Itu ayatnya bicara begitu tuh, Bu. Banyak orang nggak baca Alkitab dengan cara itu, padahal itu maksudnya. Nah, barulah kalimatnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi orang yang telah sembuh itu yang bagaimana? Yang sudah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Sudah sembuh tuh berarti. Kalau belum gitu, belum sembuh. Sembuh dari apa? Nah, kalau KKR kan sembuh dari sakit, sembuh dari sakit jantung, sembuh dari ini kan gitu kan? Nah, itu namanya ngawur. Lihat ini kalimatnya, ayat 25-nya. Sebab dahulu kamu sesat, sembuh dari apa? Dari kesesatan. Kesesatan, gitu cara bacanya. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau dalam konteks dekat, dicek aja perikopnya. Kok dalam kasus kebenaran total ya harus total memang. Nah, yang saya lihat semua orang kalau khotbah cuma potongan yang dia nggak baca berikutnya. Tapi berani, aku mendengar suara Tuhan. Wah, itu bohong besar itu. Itu bohong besar. Begitu, Bu. Tapi kan ada karunia-karunia itu, Pak. Apa? Karunia apa namanya? Menyembuhkan. Menyembuhkan. Karunia mendengarkan suara Tuhan maksudnya. Buat itu kan karunia dari Tuhan. Karunia apa, Bu? Jadi kalau dia bilang Bernubuat maksudnya Pak Wiknyo. buat. Oke. Karunia bernubuat itu dari Tuhan. Betul. Tapi apakah dia punya karunia nubuat? Mentang-mentang bicaraku dengar suara Tuhan. Kan pembohong bisa, Bu. Cirinya apa? Lah sesuai fakta apa enggak? Sesuai teks Alkitab apa enggak? Mungkin enggak Tuhan bicara terus melawan firman-Nya sendiri? Kan enggak mungkin. Itu ciri-cirinya, makanya 7 natur kebenaran. Jangan menjamah biji mata Tuhan. Oh, kamu ngaku-ngaku biji mata Tuhan mentang-mentang pendeta. Bukan. Biji mata Tuhan itu yang bagaimana? Lihat di Alkitab cirinya. Umat Tuhan aja, umat Israel aja binasa. Padahal umat pilihan loh.
Makanya kalau baca mesti sesuai konteks. Gitu. Jadi jangan percaya orang di mimbar ngomong ini, ngomong itu. Cek dulu. Ini sesuai Alkitab nggak? Apa menentang Alkitab? Terus faktanya bagaimana? Konsisten nggak? Hari ini dia bilang, chip itu ada, vaksin itu ada chipnya, saudara. Ini kasus nyata loh, pendeta ngomong begitu tuh. Sebulan kemudian kita mesti mendukung pemerintah saudara, dalam hal vaksin. Ngerti nggak maksudnya apa itu? Ya. Dia nggak konsisten kan? Nah, artinya dia bohong itu sebenarnya. Dia lupa atau dia memang plan orangnya. Gitu. Kecuali gini, saudara saya salah. Kita harus dukung pemerintah karena ternyata saya salah dulu. Vaksin itu aman, nggak ada chipnya. Kalau itu beda ya, itu orang mengkoreksi diri. Ini enggak, ini chip saudara bahaya ini. Sebulan kemudian kita harus mendukung pemerintah. Loh, oh ini pembohong nih orang ini. Itu maksud saya. Oh ya. Ya. Iya. Selanjutnya mungkin Ibu Lia ada mau ditanya, Ibu Lia. Silakan, Bu Lucy. Ya, Bu selamat Lia. malam Pak Wisnu. Malam Terima ya. kasih Malam. untuk menyampaikan. Saya agak sedikit menyimpang ya Pak ya. Ya, boleh. Ini mengenai apa anak-anak indigo ini kan belakangan ini kan banyak ya Pak ya. Ya. Dan mereka menyampaikan hal-hal yang sebagai ya kejadian-kejadian yang terkadang tuh misalnya pesawat jatuh atau ada bencana alam di mana dan itu ada yang benar ada terjadinya gitu ya Pak. Ya. Dan mereka mengklaim bahwa kemampuan itu kan didapat sejak lahir gitu ya. Ya. Menurut pendapat Bapak gimana Pak kita menyikapi hal tersebut? Maksudnya dari apakah itu diberikan Tuhan untuk melawan kebenaran itu sendiri atau gimana Pak? Oke, baik. Kasih. Ternyata, Bu, nabi palsu itu juga bisa bikin mujizat. Itu teks Alkitab mengatakan begitu. Jadi jangan heran dengan mujizat atau sesuatu yang mengherankan. Karena setan bisa buat hal yang sama. Ya, itu yang pertama perlu dicatat. Yang kedua, kalau orang tuanya terikat okultisme, biasanya anaknya bisa begitu. Jadi itu sebenarnya bukan karunia. Itu sebenarnya kutuk. Kutuk yang nurun dari orang tuanya. Bisa melihat setan, bisa melihat apa gitu. Nah, ya, tanpa dia minta tuh, dia bisa begitu. Yang ketiga mungkin dia memang orang aneh, kita nggak tahu, ya. Tapi menurut saya yang indigo yang bisa beneran terjadi itu orang tuanya terikat okultisme tuh. Kalau nggak orang tuanya, kakek neneknya, ya. Nah, itu pun tidak hebat, Bu. Kenapa? Ya dia tahu dikasih tahu roh jahat bahwa itu udah jatuh tuh, pesawat akan jatuh tuh. Bisa aja. Karena sudah jatuh. Bahkan ada seorang pengkhotbah yang gini, Bu. Wah, saat ini berapa saat lagi akan terjadi pesawat jatuh. Ternyata dia ditelepon sama pakai headphone sininya. Ada orang yang khusus cari berita gitu. Orang belum dapat beritanya dia udah langsung ngomong di mimbar. Wah, bisa lo penuh buat gitu. Pembohongan itu. Tapi yang indigo itu bukan pembohongan. Memang ada kejadian seperti itu. Nah, kalau suatu hari anak itu bertobat, misalnya itu tidak hilang, dia bisa lihat sesuatu, ya biarin aja, yang penting bertobat. Gitu. Tapi kita jangan terpesona, wah dia hebat. Enggak, itu nggak hebat. Itu nggak hebat. Itu dia terpengaruh sama roh jahat aja. Seperti gini loh, kalau di tempat tertentu kan ada tukang ramal tuh. Kalau orang Chinese punya tukang kuamian namanya, bisa lihat masa depan. Itu bohong, Bu. Tapi dia beneran bisa lihat masa lalu. Kenapa? Karena roh jahat bisa bisikin dia. Masa lalu kamu dulu masih kecil gini kan, ketemu orang ini kan, dan seterusnya. Ada tanda kan di tubuhmu, gini kan. Kalau itu ya bisa lah, roh jahat kan bisa lihat. Tapi itu percuma, sama dengan orang yang begini lalu ngambang 1 meter ke atas. Terus hebatnya apa? Saya mau tanya. Kalau kau binasa buat apa nanti? Mati aja kau nggak tahu kemana. Saya kan ketemu dengan orang-orang begitu. Saya tanya, kau mati kemana? Nggak tahu. Ke neraka saya kasih tahu. Memangnya hebat terus buat apa? Cuma demo-demo begitu dong. Kalau kau hebat ya, bukan cuma ngambang, terbang kayak Superman sana sini, selamatkan dunia dari penjahat-penjahat kriminal.
Kan gitu. Nggak ada gunanya itu. Cuma demo-demoan gitu aja. Begitu. Itu nggak membawa berkat juga kok. Orang tuanya pasti serem lihatnya. Hmm. Karena bukan dari Tuhan. Jelas ya, Bu Lia ya? Iya, Pak. Jadi walaupun keluarga Kristen yang punya anak tersebut gitu, tetapi itu bukan sudah pasti bukan dari Tuhan ya, Pak ya. Tadinya bukan dari Tuhan. Jadi kalau dia sudah bertobat ya sudahlah. Tapi jangan dipakai. Hmm. Nanti dipakai Hmm. untuk meramal biar terkenal. Itu udah dipakai setan lagi. Kalau bertobat ya Oh, udah. Lupakan saja itu. Hidup yang oh benar. jadi walaupun mereka bertobat, tetapi belum tentu kemampuan itu hilang gitu ya, Pak ya. Saya punya 2 sahabat. Nggak hilang kemampuannya. Oh, Padahal hmm. sudah bertobat. Sudah baptis. Nggak pernah dipakai kemampuan itu. Tapi dia lihat dunia roh. Dia kalau pergi kemana dia lihat. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dia bilang. Yang penting jangan dipakai buat praktek. Hmm. Makasih Pak Wigno. Oke. Tuhan berkati. Iya, sangat menarik sekali Pak Wigno. Ya, selanjutnya saya sebelum nanti mungkin yang lain ada mau bertanya, Ya. saya buat dulu beberapa kesimpulan. Pertama, 7 natur kebenaran itu pertama adalah harus korespondensi, tidak ada pertentangan, harus koheren, harus pragmatis atau berdampak atau berguna. Kebenaran itu harus utuh, kebenaran harus murni, kebenaran orientasi kekekalan, kebenaran itu adalah kasih. Artinya ini semua 7 ini bisa diterapkan di dalam banyak segi kehidupan begitu ya Pak Wigno ya. Iya. Benar. Termasuk juga bisa diuji kepada keyakinan-keyakinan lain Betul. kalau ada klaim-klaim keyakinan yang mereka berikan. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Silahkan kita berikan kesempatan lagi. Bu Lia masih ada yang mau disampaikan? Tidak Pak, terima kasih. Oke, Bu Lucy, Bu Sola, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, makasih Pak Enos dan Pak Wigno. Silakan Bu. Untuk sharingnya, saya izin saya tutup kamera, ada kendala Pak. Ya. Menarik ya Pak ya untuk sharingnya terkait kebenaran. Ya. Setuju bahwa yang dibicarakan kebenaran itu tidak skop hanya konteks agama di dalam hal ini Kristen, tapi saya pikir ketika kita bicara kebenaran kita nggak bisa lepas bahwa itu Allah gitu kan ya Pak ya, bahwa itu Betul. Tuhan gitu. Dan Betul. itu lintas realitas agama gitu. Ya, betul. Cuma kalau melihat case yang banyak Bapak sharingkan tentang gereja ini atau hamba Tuhan ini gitu, tadi diskusi juga dengan Pak Enos dan Ya. teman-teman lain itu, saya pikir mungkin kita masih banyak melibatkan unsur manusia sih Pak ya kalau saya lihat ya. Kayak misalnya contoh ya, tadi kan sempat meskipun terselubung gitu kan, kita sempat kritisi agama seberang gitu. Tentang ekstrimnya mereka ketika mereka bicara kebenaran yang kadang-kadang seperti bertentangan dengan kemanusiaan. Ya. Tapi kalau saya dengar beberapa apa istilahnya ya, alim ulama mereka atau tokoh-tokoh besar mereka, mereka pun menentang kok gerakan-gerakan ekstremis yang dilakukan oleh sekelompok internal mereka gitu. Ya. Pandangan mereka cukup universal bahwa sepakat dengan apa yang tadi Pak Wigno katakan bahwa ketika kita bicara tentang kasih, itu tidak dibatasi oleh konsep agama. Tapi kita melihat kasih itu sebagai representasi Allah dan antar manusia pun kita harus mengasihi apapun latar belakang keyakinan mereka gitu. Jadi saya pikir sebetulnya lebih kepada kita banyak sekali memasukkan unsur pikiran-pikiran manusia yang sangat apa ya segmented atau limited gitu ya, yang itu membuat ketika kita bicara antar manusia pikirannya kan udah berbeda-beda gitu ya Pak, itu membuat kita jadi konflik sana konflik sini, bahkan internal di dalam kekristenan pun jadi kita pun sering ribut gitu Ya. seperti itu. Dan saya sebenarnya berharap tadi Bapak kalau boleh sharing beberapa kasus yang Bapak bilang banyak gitu ya Pak ya, termasuk Ya. tadi yang masalah konspirasi itu Ya. kan masalah COVID kemarin kita pecah belah juga gitu Ya. menghadapi kebijakan pemerintah. Barangkali boleh sharing Pak supaya kami juga punya pandangan apa
gambaran-gambaran lain. Sharing tentang yang mana, Bu? Tadi di awal waktu Bapak bahas 7 natur itu, Bapak sempat bilang ada banyak kasus gitu ya. Baik. Saya itu khawatirnya kalau saya sharing banyak orang sakit hati. Nah, mumpung ini cuma sedikit ya Pak ya, dan saya harap ini semua cukup bisa terbuka. Kalau ada yang sakit hati boleh disampaikan untuk diskusi barangkali. Ibu Lucy dari gereja mana? Saya Pak Eras di MAG. Oh, Bu Lucy yang di MAG. Ya, kalau Ya. kebetulan kita sama ya nggak sakit hati. Kalau yang lain ntar yang dari Protestan Eh, siapa? saya pikir mungkin nggak apa-apa ya Pak. Kita semua udah dewasa ya. Oke, Mungkin baik. kita perlu terbuka justru Pak. Baik, salah Perlu satunya ya. diskusi. Salah Ya, satunya. salah satu Di atau salah dunia dua ini kan juga boleh Pak. ya, di dunia ini kan ada dua kutub besar teologi. Satu Calvinisme, satu Arminianisme. Oke, Mengerti nggak ya Bapak Ibu ya? boleh dijelaskan sedikit barangkali Satu Pak. yang mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan Tuhan jauh sebelum dunia dijadikan. Nanti akan lahir si Oh, A, si B, si C itu akan kubinasakan. Situ si D, si E, si F itu akan kuselamatkan. Dia akan jadi orang baik. Akan kubuat dia baik. Itu kayak predestinasi gitu bukan? Iya, predestinasi betul. mungkin Teori ya, baik. predestinasi. Ya, Itu ya. kan gereja besar-besar, Bu. Zaman di kampus dulu kami juga sempat terima doktrin itu sih Pak. Ya. Nah, sekarang pun kan gerejanya gede-gede itu. Yang teori predestinasi itu. Alkitab bicara apa? Coba kita lihat teksnya asli. Faktanya saja. Itu tidak pernah ada di Alkitab. Yang ada Alkitab sebaliknya. Ya. Itu nanti makanya saudara ngajarnya gini, keselamatan bukan karena perbuatan baik, jadi kita nggak usah berbuat baik, ya Oh iya. itu anugerah Tuhan saja, kan gitu ngajarnya kan? Ya. Padahal Yakobus pasal 2 bicara soal apa? Iman tanpa perbuatan seperti Mati. mati rohnya, kosong mati rohmu itu, imanmu mati. Clear kan melawan teks Alkitab itu, teologi itu. Ya. Tapi dipercaya banyak orang. Kan aneh. Tunjukin ke saya ayat mana yang mendukung bahwa Tuhan menciptakan jauh sebelumnya yang ini harus jahat, yang ini harus baik. Nggak ada. Yang ada di Alkitab teksnya malah bicara begini. Sesungguhnya ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya. Kok binasa? Karena manusianya bandel. Bandel itu artinya apa? Punya kehendak bebas. Nah, teologi Calvin bicara apa? Manusia itu nggak punya kehendak bebas. Kan gitu. Lah, padahal itu gereja besar-besar. Kalau saya bicara vulgar gini, serang seluruh dunia saya. Padahal faktanya begitu. You lebih takut Alkitab atau takut orang? Saya bisa buka kok kepalsuan-kepalsuan itu. Itu mengagetkan kalau saya cerita semua. Banyak yang salah. Kenapa sih hidup Ya. sekali aja kok nggak mau ikut Alkitab apa adanya? Terus gengsi, terus sakit hati kayak orang partai gitu. Gerejaku diserang nih. Kita nggak bicara gereja, kita bicara nanti kita pulang ke surga. Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Gitu loh maksudnya saya itu. Cuma ya orang-orang keburu emosinya duluan dibanding faktanya atau objektivitasnya. Karena Itu Pak salah. Wikno, izin sebentar ya Pak ya Ya, merespon. ya. Karena saya pikir mungkin gini ya Pak, saya nggak tahu mungkin yang tua-tua gereja dulu gimana. Tapi memang gini, sebelum saya juga sebenarnya baru join di SKI sih baru beberapa tahun. Tapi sebelum itu kan saya punya konsep yang sama bahwa ketika orang mengatakan mengikut Kristus, maka dia wajib hidup seperti Kristus gitu ya. Ya. Terlepas kita jangan membuat pernyataan sebaliknya bahwa untuk mengalami keselamatan itu harus dengan berperilaku benar, bukan begitu? Oh, bukan. Iya, saya paham maksudnya. Cuma memang konsep itu yang tadi Bapak sampaikan memang sepertinya buat saya membuat jadi racun dalam kekristenan yang membuat kita itu jadi seperti hidup santai gitu, seolah-olah sudah dicap di jidat, maaf, dicap di jidat begitu saya terima Kristus, artinya sudah selamat dan hidup jadi sembarangan. Saya pun sangat-sangat mengkritisi itu gitu ya. Ya. Itu sih Pak. Silakan Pak kalau mau dilanjut. Ya. Ya, itu salah Karena satu susah kan contohnya, Pak? Bu. Iya. Ya, itu salah satu contohnya. Padahal gereja-gereja besar itu seperti itu ngajarnya.
Karena mungkin sulit ya Pak ya. Kan Ya, lebih gampang buat buat jualan seperti itu kan lebih mudah dibanding ya. kita bilang ayo Saya kita harus berubah. saya lihat kadang-kadang bukan soal jualannya. Saya lihat kadang-kadang ini seperti partai. Sudah setuju ini ya, pokoknya salah benar ini harus dibela nih gitu. Padahal kita harusnya nggak seperti itu. Kita milik Tuhan, bukan milik suatu denominasi gereja. Iya betul betul. Ya, begitu. Ada lagi mungkin? Silakan. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ini kalau tidak dibatasi akan makin banyak, jadi kita batasi lagi saja. Ya, Sekitar 10 menit lagi kita akan tutup. Silakan ya. yang mau bertanya. Ini sebenarnya sangat menarik Boleh. sekali. Pak Wiknyo, sebelum nanti Kak Sola akan bertanya. Pak Wiknyo, kalau ada yang mau mengikuti seminar Bapak, di mana nih Pak? Bisa diinfokan. Di Pantai Indah Kapuk, Pak. Ayo silakan Ibu Lia, Ibu Yati, Kak Lucy, Ibu Lucy sama Ibu Sola yang mau ini mulai baru masuk ini ya Pak ya, natur Sesi ketiga 6. ya. Oh sudah Sesi sesi 6. 6. Wow. Tapi di YouTube ada, Pak. Direkam. Tuh silakan ya, istilahnya bagi Bapak Ibu yang mau mendalami mengenai 7 natur, silakan. Dicatat saja WA saya. Nanti saya bagi link. Dicatat itu WA-nya. 0812 ya. 88 07 0812 88 07 0264. Saya ulang ya. 0812 Ya. 88 07 0264. Oke. Nanti saya bisa bagi playlistnya supaya yang lalu-lalu diikuti secara online bisa. Kalau datang lebih itu lagi bisa tanya jawab dan sebagainya. Ya, Bu Lia, Bu Yati, Bu Lucy, Bu Sola, kalau mau datang Ya. silakan. Aku nanya sedikit boleh? Silakan boleh. Ya. Selamat malam Pak Wiknyo. Ini menarik sekali diskusinya malam ini. Walaupun kita nggak begitu banyak ya Pak ya. Ya. Bahkan sedikit lebih enak ya, Bu Sola ya. Kalau biasanya 30-40 orang. Iya, nanyanya bisa bebas dan lebih mendalam. Luar biasa. Dia bisa Oh ya, 2-3 kali. sebelum dilanjutkan, saya kalau Iya. Rabu malam itu ada Zoom online, itu yang ikut seluruh dunia. Tuh. Online Ayo. Bible Study. Oh, itu Luar biasa. Itu luar biasa. Bapak Ibu kalau Malamnya ikut jam ya, berapa, wah. Pak Wiknyo? Ya, Jam berapa Rabu malamnya, jam Pak? 7 malam. Oh, jam jam 7. 7. Ibu nanti WA saya aja, saya bisa kasih ini. Boleh, nanti saya japri ya, Pak. Ya, Ibu kalau ikut itu ya, Ibu nggak sekolah teologi pun mantap itu. Yang sekolah teologi belum tentu ngerti seperti itu. Iya. Biasanya sampai jam berapa tuh, Pak? Jam 7 sampai jam 8, lalu tanya jawab bisa sampai setengah 9. Oke. Iya, menarik. Oke, Ya. silakan Bu Sola. Iya, terima kasih Pak Enos, Pak Wiknyo. Saya sebenarnya sih mau melanjutkan tadi pertanyaannya Bu Lucy ya, karena ini kayaknya never ending kayak never ending story ya, Lucy ya. Iya, betul. Masalah predestinasi ini, karena saya juga melihat bahwa memang ada pandangan yang mengatakan bahwa keselamatan yang predestinasi dan yang bukan gitu ya Pak. Cuman masalahnya yang sedikit menggelitik di saya adalah kita kan ya kembali ke Nikodemus ya, dengan percakapan dia dengan Yesus, kamu harus dilahirkan kembali gitu. Nah, pada waktu saya mahasiswa itu triggernya itu adalah yang di ini ya, bahwa lahir baru itu adalah pada saat kita mengucapkan bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gitu. Nah, ini kan apakah ini menjadi hanya satu pola yang dibuat oleh manusia atau gimana Pak? Karena kan banyak juga orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan,
tapi nggak melalui proses itu gitu. Karena ada kesan bahwa kalau belum bicara itu, maka dia tuh belum lahir baru gitu. Itu gimana Pak? Sama yang tadi itu saya setuju dengan Bapak kan. Saya kebetulan memang dari gereja apa namanya GPDI ya Pak, dari Pantai Kosta. Kalau di Pantai Kosta itu dibilangnya bahwa kita tetap keselamatan itu adalah anugerah, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Jadi Ya, tidak boleh menyanyiakan begitu. ya, Nah itu larinya adalah kalau misalnya you nggak kerjakan itu, ya bisa aja nanti jadi nggak selamat kalau kita kembali untuk hidup di dalam apa ya, dalam dosa atau apa gitu. Itu yang diajarkan kepada kami kalau di gereja Pancasila. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Terima ya kasih itu Pak. benar Bu. Kitab Yakobus itu sudah jelas. Karena kamu dibenarkan oleh perbuatan-perbuatanmu, bukan hanya karena iman. Coba dibaca lagi. Artinya apa? Iman harus ada perbuatannya. Iman Ya. tanpa perbuatan itu bohong. Itu Hmm. halusinasi percaya padahal nggak percaya. Karena orang yang percaya pasti menyampaikan imannya lewat perbuatan. Hidup kudus lewat perbuatan atau lewat bayangan? Kan perbuatannya. Perbuatannya. Iya, nyata lewat perbuatan. Yang pertanyaan pertama apa tadi Bu? Saya sampai lupa malah yang pertama. Yang mengenai apa namanya, kelahiran kembali, Oh, oke, baik. gimana Ya, orang baik. Jadi jangan berpikir bahwa aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku itu kalimat syahadat seolah-olah. Bukan. ya. Udah selamat nih. Lah kok surga murah sekali harganya. Itu nggak ada di Alkitab loh, Bu. Di Alkitab tulisan itu artinya apa? Terhadap jemaat mana? Kalau terhadap jemaat Roma, kita tahu jemaat Roma sudah disiksa, ngaku percaya Yesus, mati dia, Bu. Taruhannya. Jadi hari ini beda kalau orang mengaku dengan mulut belum selamat ya. Kalau hidupnya percaya benar, baru selamat. Lahir baru mungkin nggak satu peristiwa yang ditumpangi tangan dia yang lahir baru. Lahir baru itu proses panjang. Perubahan manusia duniawi menjadi manusia surgawi kan gitu. Mana ada KKR di depan goblak-geblak udah lahir baru dia. Lahir baru apa? Oh, minggu depan dia datang lagi geblak lagi, tetap hidup dalam dosa. Lahir baru itu cirinya apa? Tadi itu loh. Kamu telah sembuh karena mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Nah, itu baru lahir baru. Itu loh. Jadi lahir baru jangan dipikir seperti itu. Gampang sekali mengaku dengan mulut selamat. Nggak lihat konteks itu. Makanya 7 natur kebenaran. Faktanya Alkitab bicara apa? Konteksnya apa? Keseluruhannya bicara soal apa nih? Keselamatan itu bagaimana? Keseluruhan bukan 1-2 ayat. Teologi-teologi seperti itu lahirnya dari 1-2 ayat doang. 1-2-3 ayat. Kalau kita lihat utuh gambar besarnya, oh oke, itu mengerti. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kok malah nggak melakukan apa-apa? Memangnya hidup kudus itu puasa berdoa terus itu hidup kudus? Bukan. Itu agamawi itu. Hidup kudus itu setiap hari menyenangkan Tuhan. Hidupnya tak bercacat, tak bercela. Kalau cuman melipat tangan lalu berdoa puasa itu gampang banget itu. Coba jangan berbuat dosa sehari-harinya. Nah, itu baru. Begitu Bu Sola. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya. Sudah. Iya, masih ada yang mau tanya. Kalau sudah nggak ada, kita akan tutup. Dan bagi ibu, bapaknya nggak ada ya, hanya kita berdua Pak Wiknyo. Oh iya, Jadi saya bilang bagi malam ini ibu-ibu yang sepi ya, biasanya banyak sepi, loh. biasa iya, 30-50 orang. Pada kemana ini? Mungkin libur panjang Pak Wiknyo. Iya, libur panjang pergi kali. Iya, kita Iya. doakan supaya liburnya bersama keluarga mereka. Ya. Tapi ini kan direkam ya Pak, bisa di-share. Ada direkam, nanti kami Iya, ya. share. Bisa Ya, di-share, silakan. bagi ibu-ibu yang belum tergabung di komunitas Revolution Union untuk mendapatkan tema-tema mengenai pembahasan kita setiap minggunya, bisa bergabung dengan kirim
nomornya ke Bu Lucy. Ke pribadi ke Bu Lucy nanti akan dimasukkan ke grup tersebut. Oke, Ya. Iya. kita akan tutup. Satu lagi boleh nanya nggak Pak Enos? Boleh, tapi jangan semalaman ya. Enggak. Silakan, Sebenarnya silakan. Oke, enggak sih silakan. Pak Wikyo, sebenarnya ini sih Pak. Saya tuh suka gregetan dengan banyak. Saya tidak merendah, apa ya, bukan underestimate dengan jabatan kependetaan. Maksudnya jabatan apapun itu kalau dari Tuhan kita harus respect ya Pak. Ya. Cuma kadang-kadang ada banyak jemaat atau orang-orang Kristen itu yang sangat mengkultuskan posisi pendeta. Jadi ketika misalnya ada 1, 2, 3 pendeta yang salah, kelihatan kesalahannya, terus kemudian di grup kecil lah mungkin ya, itu kita mengkritisi, mengkomentari gitu ya. Nanti ada aja tuh 1, 2 orang yang muncul mengutip ayat yang dilarang, jangan menyentuh hamba yang diurapi gitu loh Pak. Ya. Jadi saya cuma Jangan merasa gini, mengusik hambaku. iya, saya cuma merasa gini, kalian yakin nggak sih bahwa orang-orang, misalnya gini ya, seperti yang tadi Pak Wika bilang gitu, nggak semua pengajar-pengajar itu memang hamba Kristus dalam arti yang sebenarnya gitu ya. Ya. Entahkah dari awal memang sudah nggak benar atau dalam perjalanan yang menyimpang, dan dalam perjalanan yang menyimpang itu dia menyebarkan konsep yang salah. Buat saya gini, kenapa kita tidak boleh mengkritisi sih gitu? Karena kan kalau tidak, orang-orang yang polos-polos aja itu bisa jadi ikut korban menerima konsep yang salah. Itu kalau hanya di pengajaran ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan kejahatan yang lain? Mohon maaf misalnya kalau sudah masuk area kejahatan seksual misalnya gitu ya, konseling, kemudian dia main-main dengan konselingnya. Nah, itu kan berbahaya dan orang lain kan bisa menjadi korban. Sehingga kalau kita saling mengingatkan atau mengkritisi kan itu bisa menjadi, kita bisa lebih aware menghadapi kemungkinan-kemungkinan itu gitu loh Pak. Itu sih yang saya bilang, kenapa sih orang kok kayaknya suka mengutip satu ayat kemudian mengeneralkan gitu, seolah-olah itu tadi jabatan pendeta itu benar-benar yang dikultuskan banget, yang nggak boleh disentuh sama sekali gitu loh. Itu Oke. yang saya sampaikan. Oke. Tidak boleh ada pengkultusan. Itu yang pertama. Iya. Seorang pendeta bisa saja dia salah. Bisa. Bukan tidak bisa. Bisa salah. Bahkan kebanyakan salah. Ya, hati-hati. Kalau kita mendengar dari pengkhotbah yang salah, yang rugi siapa? Kita juga kan? Bukan hanya teorinya loh yang salah. Spiritnya. Iya. Spiritnya masuk gitu. Itu payah itu. Lama-lama mengkultuskan. Salah pun jadi nggak ngerti itu bahwa itu salah. Di depan mata salah. Jelas-jelas salah. Nggak berasa salah. Wah, itu mengerikan itu sebenarnya. Nah, makanya tidak boleh mengkultuskan, Bu. Tetap harus dicek dengan 7 natur kebenaran. Ini ngomongnya sesuai fakta nggak? Itu. Hidupnya sesuai dengan faktanya nggak yang dikhotbahkan? Nggak. Ngapain dengerin orang seperti itu? Kecuali kalau dulu dia pernah salah, sekarang sudah bertobat, oh ya udah itu sih nggak masalah. Tapi kalau sementara dia hidup dalam dosa, taruh khotbah, itu munafik namanya. Nggak usah dengerin orang-orang munafik. Buat apa? Ya, artinya sebenarnya kita nggak apa-apa sebelumnya kita Oh, mengkritisi sorry, satu pendeta. lagi. Mumpung saya ingat. Mengkritisi itu bukan menyerang. Iya. Jangan mau dibohongin sama orang-orang itu. Jangan menyentuh biji mata Tuhan misalnya. Jangan, hamba yang diurapi. ya yang diurapi. Wah, itu omong kosong tuh. Nanti hari Minggu ini saya khotbahkan. Ini hari apa? Jumat ya. Besok Sabtu, lusa Minggu. Saya khotbahkan judulnya Biji Mata Tuhan. Yang dimaksud biji mata Tuhan itu siapa? Yang dimaksud yang diurapi itu siapa? Emang kau? Kecuali kau mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oh, hidup aja bohong ngomongnya. Itu bukan yang diurapi ya, sorry ya. Nah, gitu. Makanya kita mengkritisi itu harus. Tapi tentu saja dengan cara yang benar. Iya, betul. Tidak menghina, Orang tidak merendahkan. tanpa etika ya nggak boleh lah kalau itu ya Iya, kan. betul. Nah, mengkritisi itu harus. Jangan takut kalau dikatain gini. Jangan menghakimi. Jangan takut. Iya, Itu bukan sama sekali. menghakimi.
Nah, ini banyak orang seluruh dunia nggak ngerti menghakimi itu apa. Jangan menghakimi, artinya jangan menyerang, jangan menghukum. Itu maksudnya menghakimi. Tapi mengkritisi itu bukan menghakimi. Itu benar. Hmm. Apalagi kita bisa membedakan mana benar, mana salah. Itu harus bisa. Nanti kalau kita kayaknya dia salah, jangan menghakimi gitu. Kalau orang digituin terus goblok lama-lama. Mau ngomong sesuatu yang kritis, nggak boleh. Wah, itu pasti asalnya dari si jahat itu, supaya manusia nggak kritis. Nggak bisa, kebenaran itu harus dibuka. Ini, cek sendiri. Benar atau salah. Gitu. Suka banyak indoktrinasi yang salah juga sih Iya, ya Pak ya. iya. Ya, baik-baik. Terima kasih Pak Wigno. Oke, Cukup Pak Tunkati. Enos. Oke, kita tutup pertanyaannya walaupun mungkin masih ada yang berminat bertanya, tetap kita harus tutup supaya waktu kita tidak terbuang dengan lebih daripada 2 jam. Selanjutnya kita akan tutup. Saya bisa minta Pak Wigno untuk tutup dalam doa, Pak? Ya, baik. Langsung saja ya kita tutup dalam Langsung doa ya. ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya malam hari ini